Bab 901 Musuh Publik Nomor 1. Jack, tolong berhenti di pinggir jalan, perintah Belle. Saya akan berjalan kaki ke sekolah dari sini bersama William. Mengerti, Nyonya, jawab Jack. Haruskah saya mengantar Sir William kembali ke kediaman setelah dia mengantar Anda ke sekolah? Tidak perlu melakukan itu, Sir Jack, jawab William. Ada beberapa tempat yang ingin saya kunjungi. Saya akan kembali ke kediaman bersama Belle nanti, jadi Anda tidak perlu menjemputnya. Baiklah, Jack mengangguk. Saya akan memberitahu Tuan dan Nyonya tentang hal ini saat saya kembali, jadi mereka tidak akan khawatir tentang keselamatan Nona muda. Semua orang di kediaman telah diberitahu bahwa William adalah tunangan Nona muda mereka, dan semua orang memastikan untuk menjauh dari keduanya agar mereka bisa menikmati waktu berkualitas bersama. Setelah mobil berhenti, William dan Belle berjalan bergandengan tangan menuju universitas tempat mereka belajar bersama. Belle mengenakan seragam universitas, sementara William mengenakan celana jeans hitam, kemeja putih, dan blazer abu-abu. Ini terasa menyenangkan, kata William sambil berjalan bergandengan tangan dengan Belle. Dulu, aku bermimpi berjalan bergandengan tangan denganmu seperti ini, tetapi aku terlalu takut untuk mengaku padamu dan ditolak. Apakah kau menyesalinya? Tanya Belle. Sedikit, jawab William. Waktu yang kita lalui bersama terlalu singkat. Belle melingkarkan lengannya di bahu William saat mereka berjalan bersama. Aku berdoa agar waktu kita bersama akan sedikit lebih lama dari apa yang kita lalui setahun yang lalu, kata Belle. Kau akan memberitahuku saat kau akan pergi, kan? William mengangguk. Dia juga tidak ingin mengalami pemandangan memilukan yang mereka alami terakhir kali. Saat itu, dia sangat ingin menghentikan waktu, tetapi dia tidak bisa. Bahkan sekarang, dengan kekuatannya, dia masih tidak dapat melakukannya. Itulah sebabnya dia ingin menghargai setiap momen yang dia bisa saat dia berada di bumi. Ini untuk memastikan bahwa dia tidak akan menyesal di kemudian hari, bahkan jika dia sekali lagi kehilangan ingatannya tentang saat ini. Karena mereka berdua berjalan di jalan setapak menuju akademi, beberapa siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap mereka. Kebanyakan dari mereka mengenali Belle. Dia adalah wanita tercantik di universitas dan dia juga memiliki latar belakang yang baik. Ini membuatnya menjadi kandidat yang ideal bagi para pemuda untuk dijadikan pacar mereka, terutama para pewaris yang termasuk dalam kalangan atas masyarakat. Siapa pria itu? Apakah kamu mengenalnya? Seorang pria tampan berkacamata bertanya kepada temannya yang sedang menatap mereka berdua dari kejauhan. Ini pertama kalinya aku melihatnya bersama Belle, jawab pria muda dengan penampilan di atas rata-rata itu. Dilihat dari warna rambutnya, dia pasti orang asing. Para wanita juga menatap William dengan ekspresi memerah di wajah mereka. Rambut dan mata remaja berambut merah itu sungguh memanjakan mata para gadis, dan beberapa dari mereka diam-diam mengambil fotonya saat mereka berjalan melewati mereka. Seperti yang diharapkan, kalian menarik banyak perhatian, kata Belle lembut. William tersenyum saat dia melingkarkan lengannya di sekitar Belle dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Lebih baik memberitahu mereka bahwa akulah lelaki kalian. Seperti yang diinginkan William, tindakannya menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari orang-orang di sekitar mereka. Beberapa memandang mereka dengan heran, sementara yang lain memandang dengan iri. Para lelaki juga terang-terangan melotot ke arah William karena keberaniannya, yang ditepis oleh half-elf itu seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu. Adegan ini berlanjut sampai ke gerbang universitas, tempat sekelompok kecil orang berkumpul. Mereka yang melihat William dan Belle berjalan seperti pasangan telah mengirim pesan gambar ke teman-teman mereka yang sudah berada di dalam universitas. Orang-orang itu langsung berhamburan ke gerbang untuk melihat remaja berambut merah, yang telah membuat Belle universitas mereka tampak seperti bunga mekar yang disiram dengan cinta. Jadi, itu benar, salah satu teman sekelas Belle bergumam. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah kalian mengenalnya? Anak laki-laki lain menggelengkan kepala karena mereka benar-benar tidak tahu siapa William. Ketika kedua sejoli itu tiba di gerbang, William memeluk Belle dan mencium pipinya, yang langsung membuatnya menjadi musuh publik nomor satu bagi semua anak laki-laki yang tergila-gila pada Belle. Di sisi lain, anak perempuan menjerit kegirangan setelah melihat anak laki-laki tampan itu dengan percaya diri mencium Belle di depan semua orang. Aku akan menjemputmu sepulang sekolah, kata William sambil menatap matanya. Jangan terlalu merindukanku, oke? Aku akan mencoba, jawab Belle. Dia tahu apa yang sedang dicoba William,
jadi dia memutuskan untuk ikut bermain agar mereka yang mengejarnya menjauh sepenuhnya. Aku mencintaimu. Belle mencium pipi William, yang membuat gadis-gadis itu menjerit untuk kedua kalinya. Anak laki-laki di sisi lain, merasakan hati mereka hancur setelah melihat perhatian publik ini, yang membuat mereka sangat cemburu dan iri. William kemudian melirik anak laki-laki yang menonton yang menatapnya seolah-olah dialah yang membunuh keluarga mereka. Half-Elf berencana untuk memberi mereka pukulan mematikan untuk memastikan klaimnya atas gadis yang memegang hatinya. Namaku William dan aku tunangan Belle, William menyatakan. Senang bertemu kalian semua. Setelah membuat pernyataannya, dia memberi Belle satu kecupan terakhir di pipi sebelum melepaskan tubuhnya. Awalnya, dia berencana untuk menciumnya di bibir di depan semua orang, tetapi dia pikir itu akan terlalu berlebihan, jadi dia berkompromi dan memberinya ciuman lain di pipi sebagai gantinya. Seperti yang diharapkan, hal itu memberikan efek yang diinginkannya, yang membuatnya menatap anak laki-laki itu dengan ekspresi puas seolah berkata kepada mereka bahwa dialah yang terpilih dan mereka semua bisa mengisap telur. Belle tersipu karena dia tidak menyangka William tidak akan menahan diri untuk menunjukkan kasih sayangnya di depan umum. Setelah adegan itu, Belle berjalan melewati gerbang dan melambaikan tangan kepada William untuk terakhir kalinya. Meskipun dia berharap bisa membolos sekolah hanya untuk bersamanya, itu tidak mungkin. Dia memiliki tanggung jawab yang harus diurus, dan banyak yang mengandalkannya untuk melakukan hal-hal yang hanya bisa dia lakukan. Half-Elf itu melambaikan tangan kembali dan bahkan meniupkan ciuman terbang kepadanya, yang membuat semua anak laki-laki ingin menusuknya dengan pisau dapur. Paula dan Hana muncul dan mengapit si cantik berambut hitam di kedua sisi seolah-olah mereka adalah pengawal kepercayaannya. Kedua gadis itu melirik William, yang mengangguk singkat untuk mengakui kehadiran mereka. Setelah Belle dan sahabat-sahabatnya menghilang dari pandangan, William meninggalkan sekolah dengan langkah yang bersemangat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ia berencana untuk mengunjungi beberapa tempat saat ia masih berada di kota itu. Salah satu tempat itu adalah panti asuhan tempat ia pernah tinggal sebelumnya. Ia ingin melihat apakah ayah Belle, Raymond, telah menepati janjinya dan mendukung tempat di mana ia dibesarkan, bersama dengan anak-anak yang telah ia anggap sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuannya, saat ia masih hidup di bumi. Bab 902 Panti Asuhan Smiles. Panti Asuhan Smiles, gumam William sambil menatap. Tempat di mana ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Meskipun ada kalanya makanannya tidak begitu enak karena mereka tidak menerima cukup sumbangan, tempat itu tetaplah tempat yang disebut William sebagai rumah. Dengan sekali pandang, William dapat melihat bahwa cat putih yang sekarang menutupi bagian luarnya baru saja dicat. Itu sangat kontras dengan panti asuhan lama yang ia ingat, di mana catnya sudah berubah menjadi abu-abu dengan beberapa bagiannya mengelupas. Pandangannya kemudian tertuju pada gerbang baja yang baru dibangun, dan pos jaga kecil yang dijaga oleh 2 orang penjaga. Saat itu, hanya ada satu gerbang tua yang berkarat, dan tidak ada pos jaga. Melihat perbaikan ini, Half-Elf itu harus mengakui bahwa Raymond telah menepati janjinya dan memastikan bahwa rumah lamanya dirawat dengan baik. Mendekati gerbang, kedua penjaga itu menanyakan alasannya datang ke panti asuhan. William tampak terlalu muda untuk mengadopsi anak, jadi mereka tidak menandainya sebagai seseorang yang akan datang untuk mengadopsi. Saya datang ke sini untuk memberikan sumbangan secara pribadi, kata William sambil tersenyum. Bisakah saya bertemu dengan orang yang bertanggung jawab? Setelah mendengar kata-kata, memberikan sumbangan, sikap kedua penjaga itu berubah total dan mereka dengan antusias memperbolehkan William memasuki tempat panti asuhan. William mendesah dalam hati saat dia berjalan di jalan setapak yang sudah dikenalnya yang mengarah ke pintu masuk panti asuhan. Beberapa tahun yang lalu, tempat itu tampak begitu gersang, tetapi sekarang, jalan setapak itu dipenuhi tanaman dan pohon berbunga, membuat sekelilingnya tampak lebih hidup. Setelah tiba di pintu masuk utama, seorang wanita setengah baya bertubuh gemuk berkacamata menyambut William. William memperhatikan kedua anak kecil itu berpegangan pada kakinya. Meskipun dia tidak mengenali mereka berdua, dia memperkirakan bahwa kedua anak itu berusia sekitar 5 hingga 6 tahun. Dia tidak lain adalah direktur panti asuhan, yang dipanggil William dan anak-anak lainnya sebagai Mama Beth. William ingin memeluk wanita baik yang telah merawatnya selama ini, tetapi dia menahan diri untuk tidak memeluknya dan menyapanya dengan senyuman. Selamat pagi, nama saya William von Ainsworth, dan saya datang untuk memberikan sumbangan, kata William.
Mendengar nama William, ekspresi sedih sesaat terpancar di wajah Beth sebelum dia mencoba memaksakan diri untuk tersenyum. "Nama saya Beth, dan saya Direktur Panti Asuhan Smiles," jawab Beth. "Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke panti asuhan kami yang sederhana ini. Silakan, mari kita bicara di kantor saya." Beth memegang tangan kedua anak itu saat mereka berjalan di sampingnya. William mengikuti beberapa langkah di belakang ketiga anak itu sambil mengamati bagian dalam panti asuhan. Keadaannya hampir sama, kecuali bagian dalam panti asuhan itu juga telah dicat ulang agar tampak baru. Anak-anak mengenakan pakaian yang bersih dan pantas, dan tawa mereka dapat terdengar di lorong, yang membuat William merasa tenang. Itu membuatnya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya sepadan. Sebelum tiba di kantor, Beth menitipkan kedua anak itu kepada salah satu staf, sehingga ia dapat berbicara dengan William secara pribadi. "Silakan duduk," kata Beth sambil duduk di kursinya. Ia menatap William dengan ekspresi tenang di wajahnya, tetapi jauh di dalam hatinya ia tidak merasa tenang. Anak laki-laki di depannya sangat mengingatkannya pada anak laki-laki yang telah meninggal dunia demi memberi mereka semua kehidupan yang lebih baik. William mungkin sakit-sakitan, tetapi ia adalah anak laki-laki yang sangat pekerja keras. Semua anak di panti asuhan mengaguminya. Hal ini membuat Beth sangat sulit untuk menyampaikan berita meninggalnya William kepada mereka. Akhirnya dia memberitahu semua orang bahwa William telah diadopsi oleh keluarga baik-baik, dan harus segera dibawa ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya. Meskipun anak-anak sangat merindukannya, pikiran bahwa kakak laki-laki mereka diadopsi oleh keluarga baik-baik membuat mereka bahagia. Setelah mengenang beberapa saat, Beth menarik dirinya kembali ke kenyataan dan tersenyum pada remaja berambut merah, yang menatapnya dengan tatapan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak laki-laki tampan itu, tetapi untuk beberapa alasan aneh, dia merasa bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. "Saya datang ke sini untuk memberikan sumbangan," kata William sambil menyerahkan cek kepada Beth dengan kedua tangannya. "Ini, terimalah ini." "Terima kasih," Beth tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena terkejut. Setelah dia menerima cek dari tangan William, matanya tanpa sadar tertuju pada jumlah uang yang tertulis di sana, dan itu membuat tubuhnya menggigil. 250 juta. Direktur panti asuhan hampir menjatuhkan cek di tangannya karena keterkejutannya. "William, maaf, tapi Anda tidak seharusnya mengerjai wanita tua ini. Apakah Anda berencana membuat saya terkena serangan jantung?" "Cek ini asli, Nona Beth," jawab William. "Tentu saja. Jika Anda masih ragu apakah uang ini asli atau tidak, saya bisa mentransfernya langsung ke rekening bank panti asuhan." Tolong, transfer saja langsung ke rekening kami," Beth tergagap. "Saya khawatir saya mungkin kehilangan cek ini dalam perjalanan ke bank." Dia masih setengah ragu apakah William mengatakan yang sebenarnya atau tidak, jadi dia memutuskan untuk bermain aman. Wanita parubaya itu tahu bahwa dia akan patah hati jika anak laki-laki di depannya hanya menggodanya, dan membiarkannya melakukan tugas yang sia-sia. William mengangguk tanda mengerti. Ia telah mempertimbangkan bahwa skenario ini mungkin terjadi, jadi ia memutuskan untuk membiarkan Adele menangani transfer bank. Raymond telah menyuntikkan sejumlah uang ke panti asuhan, jadi kredibilitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan William. Sebelum Half-Elf menemani Belle ke sekolah, William berbicara secara pribadi dengan Adele. Ia meminta sejumlah uang sebagai ganti emas batangan yang dimilikinya. Adele hampir kehilangan ketenangannya ketika William memberinya 2 koper emas batangan. Tentu saja, emas ini berasal dari sumber daya yang telah ia sita ketika ia masih berada di benua selatan, dan bernegosiasi dengan Putri Sidonis selama perang dengan para elf. Ia telah memperoleh beberapa tambang dalam prosesnya, dan di antaranya ada 3 tambang emas. Requiem Ans telah membantunya menambang sumber daya ini dan mengolahnya menjadi emas batangan untuknya. Hal ini memberi Half-Elf kekayaan yang tak pernah ada sebelumnya, yang tidak ia rencanakan untuk dibagikan kepada kakeknya James karena mereka berdua adalah 2 kacang dalam 1 polong. Keluarga Ainsworth tampaknya memiliki pepatah populer yang berbunyi, "Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan apa yang menjadi milikku adalah milikku sendiri." Karena itu, ia akan menimbun semua emas yang bisa ia dapatkan, dan menyembunyikannya dari si tua tolol, yang selalu mengatakan kepadanya bahwa keluarga mereka miskin. Setelah serangkaian negosiasi, Adele memutuskan untuk memberi William harga dasar 255 juta untuk emas batangan yang dimilikinya.
Half-elf itu tidak berencana untuk menawar karena mereka adalah orang tua Belle, yang juga akan menjadi mertuanya di masa depan. Tentu saja, jika mertuanya senang, ia juga akan senang. Yang tidak diketahui William adalah bahwa setelah ia pergi bersama Belle ke sekolah, Adele buru-buru memberitahu suaminya tentang pertukarannya dengan half-elf itu. Setelah memastikan keaslian emas batangan itu, kesan Raymond terhadap William berubah. Ia awalnya khawatir bahwa remaja berambut merah itu adalah orang desa yang satu-satunya niatnya adalah menikahi putrinya karena tugasnya dan kekayaan mereka. Pikiran tentang William yang menumpang hidup dari kekayaan keluarga mereka membuat Raymond sangat tidak puas dengan anak laki-laki itu. Namun kini, keadaan telah berubah. Setelah melihat bahwa remaja berambut merah itu dapat dengan mudah menukar 2 koper berisi emas batangan dengan istrinya, Raymond harus mengevaluasi kembali orang yang mengaku sebagai tunangan Belle. Setelah menenangkan diri dan meminta maaf kepada William, Beth mengajak tamunya berkeliling panti asuhan. Mereka mengunjungi ruang makan, taman bermain, kamar tidur, ruang sholat, serta fasilitas lain yang baru saja ditambahkan ke panti asuhan, seperti lapangan bulu tangkis. William tidak bisa menahan senyum ketika melihat anak-anak bermain bulu tangkis di luar panti asuhan. Mereka semua bersenang-senang. Pada saat itulah salah satu penjaga yang bertugas di gerbang berlari ke arah Beth dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Saya tidak meminta pengiriman mainan," kata Beth. "Apakah Anda yakin mereka tidak salah alamat?" "Tidak, Nona Beth," jawab penjaga itu. "Alamat yang tertulis di formulir mereka adalah alamat panti asuhan ini. Tapi, saya tidak memesan mainan apapun," Beth menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sementara direktur panti asuhan dan penjaga tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, William angkat bicara dan menjernihkan kebingungan mereka. "Sayalah yang meminta mainan-mainan itu dikirim ke sini," kata William. "Jangan khawatir, mainan-mainan itu sudah dibayar." Sebelum William pergi ke panti asuhan, dia mengunjungi toko mainan terbesar di kota itu dan membeli mainan dalam jumlah besar. Dia kemudian meminta mereka untuk dikirim ke panti asuhan Smiles untuk dijadikan hadiah bagi saudara-saudaranya. Beth menatap William dengan tak percaya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Untungnya, setelah mencubit dirinya sendiri, dia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi tetapi kenyataan. Dengan remaja berambut merah yang memimpin, mainan yang telah dibelinya dibagikan kepada semua anak di panti asuhan, yang membuat anak-anak sangat bahagia. Beth meneteskan air mata di sisi wajahnya ketika dia melihat kebahagiaan di wajah anak-anak. Untuk sesaat, Beth mengira dia melihat gambar William yang sakit-sakitan tumpang tindih dengan remaja berambut merah yang tampan yang sedang menyerahkan boneka kecil kepada seorang gadis berusia 3 tahun dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Bab 903 Mereka menusuk pohon yang salah. "Terima kasih banyak atas sumbanganmu, William," Beth membungkuk hormat kepada William, yang tidak dapat ditolak oleh half-elf itu. "Sama-sama, Nona Beth," jawab William. "Saya senang panti asuhan Smiles berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan senyum bagi anak-anak di dalamnya. Jika takdir menghendakinya, saya akan datang dan berkunjung lagi. Kami akan menunggumu, Sir William. Selamat tinggal dan, tolong, jaga kesehatanmu baik-baik, Direktur." William tersenyum sambil melambaikan tangan kepada anak-anak yang berdiri di belakang gerbang dan melambai kepadanya. Mereka semua memegang mainan di tangan mereka, yang membuat half-elf itu merasa bahwa beban telah terangkat dari pundaknya. Setelah berpamitan, dia berjalan tanpa tujuan sambil menunggu kelas Belle berakhir. Adele telah memberinya kartu kredit khusus yang berisi 5 juta. Dengan uang di tangan, dia membeli mainan untuk anak-anak, dan masih punya banyak uang. Saat berjalan-jalan di kota, ia menemukan sebuah toko sepeda dan berpikir untuk membeli satu untuk digunakan bepergian. Saat ini, ia tidak memiliki SIM, jadi ia tidak bisa menggunakan sepeda motor. "Tuan, saya ingin membeli sepeda motor ini dengan jok penumpang di belakang," kata William sambil menyerahkan kartunya kepada penjual. Proses pembelian berjalan lancar dan setelah beberapa menit, William berkeliling kota dengan sepeda motor barunya. William telah kehilangan beberapa kenangan, dan beberapa di antaranya adalah tempat favoritnya di kota itu. Ada kalanya ia tanpa sadar tersesat setelah pergi ke tempat-tempat yang telah dilupakannya. Sementara half-elf itu menjelajahi jalan kenangan, atau apa yang tersisa dari kenangannya, Belle sedang makan siang dengan 2 sahabatnya, Paula dan Hannah. Setelah tindakan berani William di gerbang sekolah,
rumor Bele berkencan dengan seorang pria asing berambut merah yang tampan menyebar seperti api. Tentu saja, hal ini membuat semua pengagum Bele menggunakan koneksi mereka untuk mencoba mencari tahu identitas asli William. Namun, semua pencarian mereka menemui jalan buntu, yang membuat mereka semua frustrasi. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, seorang pria tampan berkacamata berkata saat dia makan siang dengan para pesaing cintanya. Kita harus memberi anak itu pelajaran. Saya setuju, pria tampan lain yang tampaknya seorang model berkomentar. Dia harus tahu tempatnya. Saya punya ide. Menurut salah satu kenalan saya, anak itu akan kembali setelah kelas berakhir, seorang pria dengan wajah tajam menyatakan. Bagaimana kalau kita mengirim beberapa orang untuk memukulinya? Ayo lakukan itu. Saya akan menghubungi geng yang disponsori keluarga kita. Saya tahu seorang seniman bela diri yang bisa disewa. Saya akan membawanya ke sini sebelum sekolah berakhir. Lebih dari selusin anak orang kaya generasi kedua bersatu untuk membentuk front persatuan melawan remaja berambut merah yang telah menghancurkan batas mereka. Tak seorang pun dari mereka tahu seberapa jauh hubungan William dan Belle telah terjalin, dan mereka tidak berniat untuk mengetahuinya. Setelah saingan cinta mereka secara terbuka menyatakan bahwa ia adalah tunangan Belle, semua orang di universitas tahu bahwa badai akan datang. Paula dan Hana tidak perlu memperhatikan lingkungan sekitar mereka karena mereka sudah tahu bahwa Belle dan William menjadi bahan pembicaraan di seluruh universitas. Belle, kurasa sebaiknya kau memberitahu William untuk tidak menjemputmu sepulang sekolah, kata Paula. Meskipun ia masih tidak yakin apakah William serius dengan hubungannya dengan Belle atau tidak, ia tidak ingin remaja berambut merah itu terluka oleh orang-orang yang sangat mencintai Belle. Paula benar, komentar Hana. Terlalu berbahaya baginya untuk datang dan menjemputmu saat kelas berakhir. Belle memahami kekhawatiran mereka, jadi ia memutuskan untuk melakukan panggilan video dengan William dan memberitahunya untuk tidak menjemputnya nanti. Setelah panggilan tersambung, half-elf yang tampan itu muncul di layar dan memberi Belle senyum nakal sebagai salam. Merindukanku, tanya William. Sedikit, jawab Belle tak berdaya pada half-elf yang tampan yang memberinya tatapan menggoda. Hanya sedikit. Ya, jadi, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. William terkekeh, dan itu terdengar seperti musik di telinga Belle. Jika bukan karena Hana yang menarik lengannya, dia akan lupa alasan mengapa dia menelepon kekasihnya itu sejak awal. Will, kurasa bukan ide yang bagus bagimu untuk menjemputku nanti, kata Belle setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Itu berbahaya, William menyeringai. Jangan bilang bahwa pengagummu berencana untuk mengeroyokku setelah sekolah. Bagaimana kau tahu? Yah, aku akan melakukan hal yang sama jika berada di tempat mereka. Siapapun yang berani mendekatimu, aku akan menghajar mereka dengan sangat keras. Belle merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dalam dadanya setelah mendengar pernyataan William. Dia telah melihat bagaimana William melawan mereka yang mencoba merebut kekasihnya, dan dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak merasa iri pada mereka. Tunggu saja aku, kata William dengan senyum percaya diri terpampang di wajahnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencegahku menjemput tunanganku dari sekolah. Hati-hati, oke, kau harus mengatakan itu kepada pengagummu. Mereka salah pilih. Setelah pembicaraan serius selesai, Belle bertanya kepada William apa yang dia lakukan setelah meninggalkan sekolah. Half-elf itu menceritakan kejadian yang terjadi di panti asuhan, selain menunjukkan sepeda yang dibelinya sehingga dia bisa menggunakannya untuk menjemputnya nanti. Paula dan Hana mendengarkan percakapan mereka sambil makan siang di samping sahabat mereka yang kini fokus mengobrol dengan tunangannya. Aku akan menutup telepon dulu, Belle tersenyum. Kelas akan segera dimulai. Baiklah, William mengangguk. Kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai tadi malam. Maaf, tapi aku tidak akan membiarkanmu tidur malam ini. Paula yang baru saja menyesap es tehnya hampir tersedak setelah mendengar perkataan William. Hana, di sisi lain, tersipu karena tidak menyangka William dan Belle sudah berada di tahap hubungan seperti itu. Belle yang menyadari motif William hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menegur half-elf yang berusaha keras untuk tidak tertawa. Jangan mengatakan hal-hal yang bisa disalahpahami. Belle menegur, Paula sedang batuk sekarang karena apa yang kau katakan. Lihat juga Hana, wajahnya semerah tomat. Maaf, jawab William. Baiklah, aku akan menutup telepon dan menemuimu nanti. Jangan terlambat, oke, tidak akan.
Aku akan ada di sana seperti ksatria berbaju zirahmu, mengendarai sepeda baru dengan polis asuransi 2 tahun. Belle terkikik setelah mendengar kejenakaan William yang lucu. Dia kemudian memutuskan sambungan telepon dan menatap dengan penuh rasa bersalah ke arah kedua sahabatnya yang menatapnya dengan pandangan tidak adil. Suatu hari nanti, aku akan membalas tunanganmu atas hal itu. Paula cemberut. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Jangan, jawab Belle. Yang akan dihajar justru kamu. Kita lihat saja apakah dia masih bisa mempertahankan senyum itu nanti, komentar Paula penuh kebencian. Belle, sebaiknya kamu bersiap untuk memanggil ambulans nanti, oke? Aku khawatir wajah tunanganmu akan digunakan sebagai kain lap untuk membersihkan lantai. Belle tampak gelisah setelah mendengar kata-kata Paula. Kedua sahabatnya saling bertukar pandang karena mereka mengira Belle benar-benar berpikir untuk memanggil ambulans untuk William. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Belle sebenarnya mempertimbangkan untuk menelepon ayahnya, Raymond, untuk mengirim ambulans ke universitas sepulang sekolah. Ambulans ini akan memastikan bahwa orang-orang yang mencoba menyerang kekasihnya tidak akan mati secara tidak sengaja setelah menerima salah satu pukulan William, yang dapat dengan mudah menghancurkan batu besar hingga berkeping-keping. Bab 904 Sekolah Bela Diri Penampar Wajah. Belle, ini buruk, benar-benar buruk. Paula mengirim panggilan video ke Belle sambil mengarahkan kamera ke lusinan pria yang mengenakan jas hitam di luar gerbang universitas mereka. Selain mereka, ada juga pria kekar yang meneriakkan getaran, "Aku seorang gangster," yang membuat Paula merasa cemas akan keselamatan William. Beberapa pria lain juga ada di sini, Paula melaporkan dengan suara gemetar. Salah satunya adalah juara MMA tahun ini. Melihat ekspresinya, dia sepertinya ada di sini untuk berurusan dengan tunanganmu. Katakan pada William untuk tidak datang ke universitas, atau dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Belle berkedip saat dia melihat pria-pria yang mengintimidasi yang jumlahnya lebih dari 100, berkemah di luar gerbang universitas mereka. Jika dia tidak melihat kenangan William tentang hidupnya di Hestia, dia mungkin akan khawatir untuk kekasihnya. Namun, setelah melihat perang-perang yang William hadapi secara langsung, Belle merasa bahwa jumlah orang yang datang untuk mencoba dan memukul tunangannya sampai mati sangat sedikit. Bahkan, yang dikhawatirkan Belle adalah William yang terbawa suasana dan meninju tubuh mereka. "Oke, aku akan mengiriminya pesan untuk tidak membunuh siapapun secara tidak sengaja," jawab Belle. "Hah, apa yang kamu bicarakan?" Paula menjadi bingung setelah mendengar jawaban Belle. "Apakah kamu begitu dibutakan oleh cinta sehingga kamu tidak dapat memahami situasi saat ini?" "Belle, jika kamu benar-benar mencintai William, katakan padanya untuk tidak melakukannya." "Aduh. Dia sudah di sini, sudah terlambat." Tepat saat Paula hendak mendesak Belle untuk memberitahu William agar mengubah rencananya, remaja berambut merah itu muncul dalam penglihatannya sambil mengendarai sepeda. Setelah melihat Paula di kejauhan, William tersenyum dan bahkan melambaikan tangan padanya, yang membuat sahabat Belle tiba-tiba memiliki keinginan untuk melemparkan ponselnya ke wajahnya. Beberapa mahasiswa universitas juga telah berkumpul di gerbang, termasuk para dalang yang telah memanggil bawahan mereka untuk memukuli William dan membuatnya mengerti tempatnya. Kerumunan yang telah berkumpul sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dan bahkan menantikan pertunjukan yang luar biasa. Para penjaga keamanan universitas dalam kesulitan. Mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk menantang para pria berjas hitam, gangster, juara MMA, dan seniman bela diri lainnya yang telah berkumpul di depan gerbang universitas mereka. Hanya demi satu orang, ini berlebihan. Aku tahu, kan, tunangan Belle pasti tidak akan menunjukkan wajahnya di sini lagi setelah hari ini. Dia akan beruntung jika ambulans tiba di sini tepat waktu setelah dia dipukuli. Ada kemungkinan besar mereka akan memukulinya sampai dia setengah mati. Kasihan sekali. Dia seharusnya merahasiakan hubungannya dengan Belle dari universitas kita. Bersikap rendah hati adalah yang terbaik. Beberapa mahasiswa mengobrol satu sama lain sambil menatap tunangan Belle dengan iba, yang tampaknya tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Para lelaki itu tidak melakukan apapun hingga ia mencapai gerbang universitas. Mereka hanya membentuk pengepungan untuk mencegahnya lolos dari genggaman mereka, sambil menunggu tuan muda mereka memberi sinyal untuk menyerang. "Aku di sini di gerbang," kata William sambil berbicara dengan Belle di ponselnya. "Ayo cepat pulang, aku tidak akan membiarkanmu tidur malam ini." Keheningan tiba-tiba menyelimuti gerbang setelah semua orang mendengar kata-kata William.
Half-elf itu tidak repot-repot merendahkan suaranya. Bahkan, ia meninggikannya karena takut para mahasiswa tidak akan dapat mendengarnya. Belle, yang berada di seberang telepon, tersipu dan bahkan mengutuk William dalam hati karena sengaja membuat masalah. Pada akhirnya, ia hanya bisa menggelengkan kepala sambil mengatakan kepadanya bahwa ia akan berada di gerbang dalam 10 menit. Tepat setelah William mengakhiri panggilan, seorang pria tampan berkacamata berjalan ke arahnya. "Jadi, kamu tunangan Belle, benar?" tanya pria tampan itu sambil membetulkan kacamata di wajahnya menggunakan jari tengahnya. "Ya," jawab William, "apa yang bisa kulakukan untukmu?" Pria tampan itu menyeringai sambil mengangkat tangannya. "Sebagai permulaan, bagaimana kalau kamu berlutut dan memohon belas kasihan? Dan mengapa aku harus melakukan itu? Karena jika tidak, kamu akan menyesal." William mendesah saat turun dari sepedanya dan menyandarkannya di dinding di samping gerbang. "Dan bagaimana tepatnya kamu berencana membuatku menyesal?" tanya William sambil mengibaskan rambutnya. Kesombongan remaja berambut merah itu membuat beberapa gadis yang menatapnya menjerit dalam hati. Di sisi lain, para pria mendecakkan lidah dan menunggu anak laki-laki bodoh itu digilir sampai tak sadarkan diri. "Kamu sangat berani atau sangat bodoh," kata pria tampan berkacamata itu. "Aku ingin tahu yang mana." "Oh, kumohon, bisakah kau tidak bersikap menyebalkan dan katakan saja apa yang kau inginkan?" jawab William. "Kau tidak mendengarku tadi. Aku bilang aku ingin kau berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana kalau kau berlutut dan memohon belas kasihan, saat suasana hatiku masih bagus?" Pria tampan itu mencibir sambil mengarahkan tangannya ke remaja berambut merah yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. "Dasar bodoh, buat dia berlutut di hadapanku," perintah pria tampan itu. "Baik, Tuan Muda," seorang pria berjas hitam melangkah maju. Dia adalah salah satu pengawal pria tampan itu, dan sudah diberitahu tentang situasi saat ini. Pengawal lainnya hanya menyilangkan tangan dan terkekeh. Bagi mereka, mengeroyok seorang remaja adalah hal yang tidak pantas bagi mereka, jadi kawan mereka saja sudah cukup. Ketika lelaki itu hanya berjarak 1 meter dari William, tubuhnya tiba-tiba menegang sebelum ambruk di tanah, tak sadarkan diri. Semuanya terjadi begitu cepat dan tak seorang pun yang hadir tahu apa yang terjadi. "Hanya itu?" tanya William sambil berjalan ke arah lelaki tampan yang masih belum tahu apa yang terjadi pada salah seorang pengawalnya. Merasakan ancaman terhadap nyawa tuan mudanya, pengawal lainnya meraih lelaki tampan berkacamata itu dan mundur sebelum memberikan perintah kepada anak buahnya. "Tangkap dia, jangan menahan diri," teriak pengawal itu. Melihat rekan mereka yang tumbang, lebih dari selusin lelaki berjas hitam menyerbu William seperti satu kesatuan yang sebenarnya. Mereka semua adalah veteran dalam perdagangan dan tahu cara bertarung sebagai satu kelompok. Meskipun mereka merasa agak malu untuk menyerang bocah itu bersama-sama, perintah atasan mereka itu mutlak. William menguap dan menutup mulutnya dengan tangan kirinya, ketika orang-orang itu mendekatinya dari semua sisi. Masing-masing pengawal kemudian melepaskan pukulan yang ditujukan ke berbagai bagian tubuh bocah itu, untuk membuatnya bertekuk lutut. Saat itulah terdengar suara tamparan keras di gerbang universitas, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkesiap tak percaya. Remaja berambut merah itu menamparkan pria terdekat dengan tangan kanannya dan membuatnya terpental beberapa meter jauhnya. Beberapa suara tamparan lagi menyebar di sekitarnya saat half-elf menamparkan semua pengawal seperti lalat pengganggu, dan membuat mereka terpental ke berbagai arah. William telah mengendalikan kekuatannya dengan benar, dan bahkan menerapkan mantra penyembuhan di tangannya, jadi meskipun pengawal itu terpental, luka mereka langsung sembuh. Pria tampan berkacamata itu melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia bukan satu-satunya yang berpikir dengan cara yang sama. Semua yang hadir di tempat kejadian, termasuk sahabat Belle, Paula, menatap William dengan mulut ternganga. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah pikiran semua orang saat itu saat mereka menyaksikan half-elf itu dengan kagum. "Nah, siapa berikutnya?" tanya William. "Aku yakin kamu tidak datang ke sini untuk menonton, kan? Ayo, aku hanya menggunakan 1% dari kekuatanku." Sementara semua orang masih mencoba mencerna apa yang terjadi, sang juara MMA berjalan ke arah William dengan ekspresi serius di wajahnya. "Sekolah bela diri apa yang kamu gunakan?" tanya sang juara MMA. "Sekolah bela diri fast slapping," jawab William. "Namaku Chad, dan aku ingin menantangmu berduel."
Dasar Chad. Baiklah, namaku William. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar tidak terlalu menyakitimu. Semua orang mengenali juara MMA, Chad, karena ia menjadi buah bibir setelah memenangkan kejuaraan sebulan yang lalu. Setiap calon petarung MMA mengaguminya, dan bahkan pergi ke tempat latihannya untuk menerima petunjuk darinya. Namun, di hadapan William, Chad tahu bahwa ia bertarung melawan master lain. Ia tidak boleh ceroboh, karena ia mempertaruhkan nama dan reputasinya. Ini aku, teriak Chad sambil menyerang William dengan maksud untuk memberinya salah satu gerakan combo pamungkasnya yang telah membuka jalan baginya untuk menjadi seorang juara. Serang aku, bro. William menyeringai sambil bersiap untuk membuat pria itu pingsan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang tidak diduga Chad dan William. Para gangster juga ikut campur dalam keributan itu sambil mengacungkan pipa baja mereka ke arah William. Mereka adalah pelanggar hukum alam, jadi mereka tidak peduli dengan aturan atau apapun. Tindakan kekerasan yang tiba-tiba ini membuat para gadis di kerumunan berteriak sambil menutup mata mereka untuk mencegah diri mereka melihat adegan mengerikan William dipukuli hingga babak belur. Half-elf itu mengabaikan para gangster, dan hanya fokus pada pria di depannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Chad dalam situasi ini. Sang juara MMA segera menghentikan serangannya dan mundur. Dia tergoda untuk membantu William menghadapi para gangster, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini adalah kelompok yang tidak terkendali. Agar tidak menjadi sasaran para pendukung mereka, dia memutuskan untuk mundur saja, sambil merasa kasihan pada William. Pilihan yang bagus, kata William sebelum mengulurkan tangan untuk meraih batang baja yang turun di kepalanya. Mata gangster itu membelalak kaget ketika dia melihat bahwa serangannya benar-benar diblokir oleh remaja berambut merah, yang memegang batang bajanya dengan kuat. Saatnya membersihkan sampah dulu, kata William sambil menyeringai jahat. Meskipun dia merasa sedikit bersalah karena menindas orang-orang lemah, itu juga merupakan kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada semua orang dengan siapa mereka berhadapan. Sebagai tunangan Bele, dia perlu membuat mereka mengerti bahwa dia bukan orang yang mudah ditipu. Dia juga ingin semua orang tahu bahwa Bele membuat pilihan yang tepat dengan memilihnya sebagai pasangannya. Beberapa saat kemudian, beberapa teriakan penuh rasa sakit bergema di sekitarnya. Paula menelan ludah saat melihat tubuh para gangster itu terbang beberapa meter jauhnya setelah menerima pukulan telapak tangan dari William. Saat itulah dia menyadari bahwa tunangan sahabatnya itu bukanlah orang desa biasa seperti yang dia kira. Bab 905 Tahukah kau siapa aku? Tidak seperti para pengawal, William memastikan bahwa para gangster akan sangat kesakitan setelah mereka menerima serangan telapak tangannya. Meskipun ia mengendalikan kekuatannya, ia memastikan untuk mematahkan lengan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah bisa memegang senjata lagi seumur hidup mereka. William tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang yang kejam, terutama mereka yang menyerangnya dengan maksud untuk membunuhnya. Raungan kesakitan menyebar ke sekeliling saat para gangster memegangi lengan mereka yang patah. Bahkan dengan obat terbaik di dunia, mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya lagi karena William telah memastikan bahwa mereka akan lumpuh seumur hidup. Setelah berhadapan dengan hama di sekelilingnya, William meretakkan buku-buku jarinya sebelum melirik Chad yang berdiri beberapa meter darinya. Oke, ayo kita mulai ronde kedua, kata William dengan senyum jahat. Serang aku, bro. Chad melambaikan tangannya dengan ramah. Aku akan lewat, tidak perlu bertarung lagi. Sungguh lelucon, aku tidak ingin mengakhiri karirku sekarang. Jika aku tahu bahwa aku sedang diadu dengan monster ini, aku tidak akan pernah datang ke sini. Itulah pikiran-pikiran yang bermain di kepala Chad saat dia melihat remaja berambut merah di depannya. Baiklah, William mengangkat bahu sebelum berjalan menuju pria tampan berkacamata yang menggigil di belakang pengawal yang melindunginya. Kau tadi mengatakan bahwa aku harus berlutut dan memohon belas kasihan, kan? William bertanya sambil meretakkan buku-buku jarinya. Itu hanya lelucon. Pria tampan itu buru-buru berkata sambil giginya gemeretak ketakutan. Aku hanya bercanda. Oh, itu hanya lelucon kalau begitu. Ya, itu hanya lelucon. William terkekeh sambil terus berjalan menuju pria tampan berkacamata. Berhenti. Pengawal itu buru-buru berdiri di antara majikannya dan remaja berambut merah yang memiliki senyum iblis di wajahnya. Jangan mendekat, kau tidak tahu siapa tuan mudaku. Kau menghalangi, kata William sambil dengan santai menamparkan pengawal itu, membuatnya terbang ke samping tak sadarkan diri. Melihat garis pertahanan terakhirnya hancur,
bocah itu ambruk dan jatuh terduduk, sambil menatap William dengan ngeri. Aku minta maaf. Tolong, maafkan aku. Pinta lelaki tampan itu. Menjauhlah. Sebagai salah satu putra orang terkaya di kota itu, ia bangga karena berada di atas orang lain. Ia belum pernah bertemu seseorang yang dapat mengancam nyawanya karena ia selalu dikelilingi oleh puluhan pengawal. Namun, hari ini, pandangan dunianya berubah total saat ia menatap monster berambut merah yang sedang menatapnya dengan mata yang hampa belas kasihan. William berjongkok dan menepuk pipi lelaki tampan itu dengan tangannya. Kau tahu siapa aku? Tanya William dengan nada yang mengandung niat membunuh yang cukup untuk melumpuhkan tubuh pria tampan itu. Tunangan Nona Belle, jawab pria tampan itu. Benar, aku tunangannya, jadi, menjauhlah darinya, oke. Ya, aku akan melakukannya, aku janji. Niat membunuh William bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Jika dia menginginkannya, dia bisa membuat seseorang trauma dan membuat mereka menjadi gila seumur hidup. William kemudian mendekatkan kepalanya ke pria tampan itu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Jika aku melihatmu mendekati gadisku, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Apakah aku menjelaskannya dengan jelas? Bisik William. Pria itu diliputi kepanikan dan ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana William. Karena kondisi mentalnya saat ini, dia sampai kencing karena ketakutan, karena kata-kata William membuat seluruh tubuhnya gemetar. Half-elf itu tahu bahwa pria tampan itu hampir mencapai titik puncaknya, jadi dia mundur, memberi kesempatan kepada pria tampan itu untuk beristirahat. Air mata dan ingus pria tampan itu mengalir deras di wajahnya dan dia tidak lagi tampak tenang dan ramah seperti biasanya. William kemudian mengamati kerumunan siswa yang menatapnya dengan mata takut. Apakah ada orang lain? Tanya William dengan senyum cemerlang di wajahnya. Aku akan pergi berkencan dengan tunanganku, jadi jika ada di antara kalian yang masih memiliki keluhan, silakan maju. Semua siswa tanpa sadar mundur selangkah setelah mendengar kata-kata William. Bahkan mereka yang berencana untuk memberinya pelajaran pun kehilangan kepercayaan diri. Mereka tidak ingin lagi berhubungan dengan remaja berambut merah yang mereka cap sebagai monster, karena dia bahkan tidak berkedip saat mematahkan lengan orang. Will, aku di sini, kata Belle ketika dia tiba di gerbang. Orang-orang yang menghalangi jalannya membuat jalan untuknya, dan dia berjalan menuju kekasihnya dengan senyum manis di wajahnya. Apa yang membuatmu begitu lama? William bertanya sebelum mencium pipi Belle. Aku menelepon ayahku agar dia bisa mengirim beberapa ambulans ke sini. Kau menahan diri, kan? Tentu saja. Jika tidak, mereka semua pasti sudah berubah menjadi pasta daging. Aku hanya menggunakan 1% dari kekuatanku. Bagus. Belle mencium pipi William sebelum menyerahkan tasnya kepadanya. Kita berangkat. Tentu saja, Nyonya, William menyeringai sambil memegang tangannya, dan menuntunnya menuju sepedanya. Setelah Belle duduk di kursi penumpang, dia melingkarkan lengannya di pinggang William untuk mengamankan dirinya di tempat. Paula, Hannah, sampai jumpa besok, kata Belle sambil melambaikan tangan pada teman-temannya, yang terlalu terkejut untuk bereaksi terhadap perpisahannya. Sampai jumpa besok, komentar William sambil mengangguk singkat pada kedua sahabat Belle sebelum mengayuh sepedanya. Baru setelah kedua sejoli itu menghilang dari pandangan, semua orang berhasil bernapas dengan normal. Diskusi panas segera terjadi saat para siswa berbicara tentang apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Para pria kagum dengan kekuatan William. Beberapa dari mereka bahkan sangat berharap bisa menjadi seperti remaja berambut merah, yang seperti salah satu ahli bela diri di film-film. Apakah kamu melihat itu? Orang itu pasti master bela diri yang tersembunyi. Sial, apakah dia mungkin menerima murid? Jadi, inilah mengapa Universitas Belle kita jatuh cinta padanya. Sekarang semuanya masuk akal. Bagaimana mungkin kecantikan nomor satu kita memilih pria acak di jalan? Penampilan William juga memengaruhi para wanita yang telah menonton semuanya dari awal hingga akhir. Mayoritas dari mereka adalah teman sekelas Belle dan mereka iri pada wanita cantik itu karena tunangannya tidak hanya tampan, dia juga cukup kuat untuk melindunginya. Dia sangat menawan. Mengapa semua pria baik sudah diambil? Aku penasaran, apakah dia punya saudara laki-laki? Aku tidak keberatan jika ada perbedaan usia. Aku hanya ingin seseorang seperti dia. Melihat rambut merahnya saja, dia pasti orang asing. Mungkin kita harus bertanya pada Belle nanti apakah dia bisa mengenalkan kita pada orang-orang seperti dia.
Aku juga ingin punya rambut merah yang tampan. Aku juga. Paula dan Hana saling berpandangan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Keduanya tahu bahwa saat pagi tiba, para mahasiswa universitas tidak akan memandang William dan Belle dengan cara yang sama lagi. Bab 906. Apakah kau manusia? Raymond mengerutkan kening setelah melihat video yang dikirim kepadanya oleh agen yang ditugaskannya untuk mengikuti William. Dia menonton adegan itu dalam gerakan super lambat, dengan harapan dia bisa mengerti bagaimana seorang remaja berambut merah bisa sendirian mengalahkan semua orang yang mencoba menyerangnya di universitas. Adele duduk di sampingnya dan memberi perhatian ekstra pada penampilan calon menantunya. Pengawal pertama yang mencoba menyerang William pingsan tepat sebelum dia bisa menyentuh bocah itu. Dalam video gerakan lambat, mereka melihat remaja berambut merah itu mengetuk dagu pria itu menggunakan jarinya untuk membuatnya pingsan. Gerakan ini tidak dapat dilihat jika Anda menonton video dengan kecepatan normal, yang membuat orang tua Belle lebih memahami kehebatan bertarung bocah itu. Adegan berikutnya di mana William mengirim pengawal itu terbang ke berbagai arah dengan sebuah tamparan membuat hati Raymond gatal. Entah mengapa, ia membayangkan dirinya sendiri akan ditampar seperti itu, jika ia membuat remaja berambut merah itu kesal karena menghalangi hubungannya dengan putrinya. Di sisi lain, Adele mengangkat sebelah alisnya karena kecurigaannya sebelumnya terbukti. William bukanlah orang biasa, dan ia lebih dari sekadar mampu melindungi putrinya. Ia tidak hanya memiliki setumpuk emas batangan, kemampuan bertarungnya juga luar biasa, kata Adele. Kurasa putri kita berhasil mendapatkan pacar yang baik. Bagaimana menurutmu? Raymond mendengus. Mereka yang menggunakan kekerasan untuk menangani situasi tidak akan memiliki akhir yang baik. Sayang, ia hanya menggunakan pembelaan diri. Tidak masalah apakah itu pembelaan diri atau bukan. Ia seharusnya melakukan sesuatu dengan sopan dan membicarakan semuanya. Adele menggelengkan kepalanya. Raymond, kau dan aku sama-sama tahu bahwa para bajingan itu tidak datang ke sana untuk berbicara dengan sopan. Mereka datang untuk menyakitinya. William hanya bertindak untuk membela diri. Raymond memahami hal ini, tetapi ia tetap tidak menyukai William. Ini adalah reaksi alami terhadap ayah yang membesarkan anak perempuan mereka dengan cara yang terlalu protektif, jadi Adele hanya bisa menghela napas sambil terus menonton video itu. Kurasa kita harus bicara baik-baik dengan William saat dia kembali, komentar Adele setelah menonton semuanya. Aku ingin tahu latar belakang keluarganya. Aku setuju. Kita perlu memastikan latar belakang seperti apa yang dimiliki anak laki-laki ini. Jika keluarganya memiliki latar belakang yang meragukan, aku tidak akan menyerahkan Belle kepadanya meskipun dia membenciku seumur hidup. Sayang, apakah kamu benar-benar ingin menghalangi kebahagiaan putri kita? Apakah kamu ingin dia kembali ke keadaan tertekan itu? Apakah kamu yakin itu yang kamu inginkan? Raymond terdiam dan tidak dapat membantah pertanyaan istrinya. Ia sama sekali lupa bahwa Belle baru saja pulih dari depresinya. Itu adalah masa yang gelap dan sulit bagi keluarga mereka karena si cantik berambut hitam itu tampaknya telah kehilangan semua keinginan untuk hidup. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk membiarkannya tinggal di pedesaan untuk sementara waktu, dengan harapan udara segar dan pemandangan yang indah akan membantunya pulih dari keadaan depresinya. Raymond mendesah dalam-dalam. Ia seperti balon kempes yang telah kehilangan semua amarahnya terhadap William. Ia lebih suka membiarkan Belle menikahi remaja berambut merah itu daripada melihatnya layu seperti bunga yang layu. Pada saat itulah sebuah tangan yang hangat dan meyakinkan menggenggam tangannya sendiri. Kurasa sudah saatnya bagi kita untuk menghormati keputusan putri kita, kata Adele lembut. Aku tahu itu sulit, tetapi kita harus melepaskannya. Kita tidak bisa membiarkannya terperangkap dalam sangkar sepanjang hidupnya. Melakukan itu akan terlalu kejam. Raymond menundukkan kepalanya sambil meremas tangan Adele dengan lembut. Beri aku waktu. Baiklah. Berikan jawabanmu setelah perjalanan sekolah Belle. Baiklah. Tanda pisah tanda hubung. William dan Belle makan malam lebih awal sebelum melanjutkan perjalanan keliling kota sambil bersepeda. Mereka tidak menyadari keributan yang terjadi di sekolah setelah mereka pergi. Beberapa ambulans tiba di tempat kejadian, dan membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit milik ayah Belle. Semua orang membicarakan tentang tamparan di wajah William dan rumor tentang dia sebagai ahli bela diri telah menjadi pembicaraan semua orang di universitas. Selain rumor itu, beberapa cerita tentang bagaimana William dan Belle bertemu juga mulai menyebar seperti api.
Beberapa mengatakan bahwa William telah menyelamatkan Belle dari sekelompok orang jahat ketika dia pergi ke pedesaan untuk berlibur. Yang lain mengatakan bahwa William dan Belle bertemu setelah si cantik berambut hitam pergi berziarah untuk mengunjungi kuil tempat remaja berambut merah itu berlatih bela diri dan keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada variasi cerita lainnya, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Semuanya menyatakan bahwa William telah menyelamatkan Belle, dan untuk menghargai keberaniannya, dia memutuskan untuk menikahinya. Kisah-kisah ini membuat para wanita itu memegangi pipi mereka karena malu dan membuat mereka berharap seseorang seperti William akan muncul dalam hidup mereka. Paula dan Hannah tidak dapat menghindari pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya dari teman-teman dan kenalan, yang menanyakan informasi apapun yang mereka miliki tentang William. Bahkan jika kedua gadis itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu apapun tentangnya, tidak ada teman dan kenalan mereka yang mempercayainya. Paula begitu frustrasi sehingga dia mulai mengutuk remaja berambut merah itu ke surga karena telah membuat hidupnya sulit. Sementara semua ini terjadi, kedua burung cinta itu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Half-elf itu sadar bahwa ia sedang diikuti, tetapi ia tidak mencoba untuk menggoyahkan agen yang disewa Raymond untuk mengikutinya. Saat ini, ia ingin calon mertuanya mempercayainya, jadi ia bersikap baik dan membiarkan agen itu membuntutinya. Belle tidak menyadari bahwa ada sepasang mata tambahan yang mengikuti mereka dari belakang, ia terlalu senang untuk mengkhawatirkan apapun di sekitarnya, dan hanya menyandarkan kepalanya di punggung William, sementara half-elf itu mengajaknya berkeliling kota. "Ayo kembali," kata William. "Ibu dan ayah mungkin akan khawatir." Belle terkikik karena kekasihnya sudah mulai memanggil orang tuanya dengan sebutan ibu dan ayah. Hal ini membuatnya merasa damai karena ini membuktikan betapa seriusnya William dalam hubungan mereka. "Oke," jawab Belle, "di mana kita akan tidur malam ini? Di kamarmu, atau di kamarku?" "Ayo tidur di kamarmu kali ini," jawab William. "Aku akan menyelinap masuk saat semua orang sudah tidur dan pergi sebelum semua orang bangun." Belle menganggukkan kepalanya. Dengan restu Adele, keduanya biasanya menghabiskan waktu bersama di kamar William. William telah berjanji tidak akan melakukan hal yang tidak pantas kepada Belle, dan dia menepati janjinya. Keduanya hanya berciuman dan berpelukan, dan tidak mendorong satu sama lain untuk melangkah lebih jauh. Meskipun William merasa frustrasi, dia tahu Belle juga belum siap untuk mengambil langkah terakhir yang akan memungkinkan mereka berdua menjadi satu. Karena itu, William tidak memaksa dan hanya mengikuti arus. Meskipun tidak ada pengatur waktu atau apapun, William tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di bumi selamanya. Itulah sebabnya dia berharap, sebelum dia kembali ke Hestia, orang tua Belle akhirnya akan memberinya restu. Ketika keduanya kembali ke kediaman, mereka menemukan Adele dan Raymond di ruang tamu menunggu kedatangan mereka. "William, ikut kami ke perpustakaan," kata Adele. "Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu." "Belle, kembalilah ke kamarmu dan ganti baju. Ayahmu dan aku ingin bicara pribadi dengan William." Belle mengangguk sebelum menuju tangga. Dia tahu bahwa ibunya ada di pihaknya, jadi dia tidak khawatir tentang pembicaraannya dengan William. Raymond tetap diam dan hanya mengikuti di belakang istrinya saat mereka menuju perpustakaan. William berjalan beberapa langkah di belakang Raymond. Dia cukup penasaran tentang apa yang ingin dibicarakan orang tua Belle kepadanya. Ketika mereka bertiga tiba di perpustakaan, Raymond mengunci pintu dengan kuat setelah William berjalan melewatinya. Ini adalah pembicaraan penting dan dia tidak ingin ada yang mendengar pembicaraan mereka. Sama seperti Adele, dia sangat ingin tahu kebenarannya. Dia ingin tahu segalanya tentang William, dan alasan sebenarnya mengapa putrinya tergila-gila padanya. "Silakan duduk, William," kata Adele sambil memberi isyarat agar William duduk di kursi di seberangnya. William melakukan apa yang diperintahkan dan duduk dengan benar seperti anak laki-laki yang patuh. Raymond duduk di samping istrinya dan menyilangkan lengan di dada. Adele dan dia sudah membicarakan hal ini, dan dia akan menyerahkan interogasi kepada istrinya. Ketika anak laki-laki itu duduk dengan benar, Adele memutuskan untuk memulai pembicaraan dari hati ke hati dengan remaja berambut merah yang mereka akui sebagai pacar Belle. Secara pribadi, dia tidak keberatan dia menjadi menantunya, tetapi demi ketenangan pikiran suaminya, dia memutuskan untuk melakukan wawancara ini untuk menenangkan Raymond dan dirinya. "William, kalau bisa, tolong jawab kami dengan jujur. Tergantung jawabanmu,
Kami akan memutuskan apakah kami akan menyetujuimu sebagai tunangan Belle atau tidak. Half-elf itu terkejut dengan pernyataan pembuka Adele, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, jadi, pertanyaan pertamaku adalah ini, kata Adele dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kamu manusia? Bab 907 Anak laki-laki yang meninggal, agar orang lain dapat hidup. Apakah kamu manusia? Setelah mendengar pertanyaan pertama Adele, senyum muncul di wajah William. Dia sudah memperkenalkan dirinya, tetapi cukup jelas bahwa orang tua Belle tidak mempercayainya. Sekarang, mereka mulai memikirkan gagasan bahwa dia mungkin bukan manusia biasa, yang sangat jelas dari pertanyaan Adele. Setengah manusia, jawab William. Setengah peri, jadi aku setengah peri. William bahkan dengan main-main menyentuh telinganya untuk menyampaikan maksudnya. Pada saat itulah ekspresi Adele dan Raymond menjadi serius. Jadi, kamu tidak berbohong pertama kali. Adele mengangguk sebagai tanda setuju. Tidak perlu berbohong, komentar William. Lagi pula, bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya, kalian berdua tidak akan mempercayaiku. Adele melirik suaminya, tetapi tatapan Raymond tidak pernah meninggalkan William. Dia mencoba mengamati half-elf di depannya dan mencari perubahan sekecil apapun pada ekspresi anak laki-laki itu. Setahun yang lalu, kau bertemu putriku di pedesaan, kata Adele. Namun, menurut informasi yang kukumpulkan dari para pelayan yang menjaga villa kami, yang ditemui Belle adalah seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Adele menunjukkan foto William dan Belle yang mengenakan kostum bajak laut, yang mereka kenakan selama festival. Ya, William mengangguk. Itu aku. Tapi, kau tampak lebih tua sekarang. Waktu mengalir berbeda di duniaku dan dunia ini. Adele mengerutkan kening. Dia bisa tahu bahwa William tidak berbohong. Sebagai individu yang cerdas, dia mampu menghubungkan titik-titik dan sampai pada kesimpulan bahwa William benar-benar datang dari dunia lain. Apa nama duniamu? Tanya Adele. Dan, bagaimana kau bisa datang ke bumi? William bersandar di kursinya sambil menyilangkan lengan di dadanya. Saat Adele mengajukan pertanyaan pertama apakah dia manusia atau bukan, dia tahu bahwa ini adalah titik balik baginya dan Belle. Nama duniaku adalah Hestia, jawab William. Bagaimana aku bisa muncul di bumi ini, bahkan aku sendiri tidak tahu secara spesifik. Bisakah kau bebas bepergian dari duniamu ke dunia ini? Tidak. Kerutan di dahi Adele semakin dalam saat tatapannya tertuju pada remaja berambut merah di depannya. Jika William tidak bisa bepergian dengan bebas dari dunianya ke dunia mereka, bukankah itu berarti kedatangan dan kepergiannya tidak pasti? Kau bilang kau ingin menikahi putriku, benar? Tanya Adele. William mengangguk. Ya, maaf, tapi kurasa aku tidak akan bisa menyetujui permintaanmu, kata Adele dengan nada tegas. Jangan salah paham, William. Aku ingin putriku bahagia, dan aku bisa melihat bahwa bersamamu membuatnya bahagia. Namun, fakta bahwa kau tidak bisa bepergian dengan bebas dari duniamu ke dunia kami adalah masalah besar. Raymond, yang hanya mendengarkan pertanyaan sepihak Adele, melirik istrinya. Dia tidak menyangka bahwa istrinya, yang sepenuhnya mendukung hubungan William dan Belle, akan cukup tegas untuk menolak lamaran half-elf itu. Yang mengejutkan mereka, William menganggukkan kepalanya seolah-olah mengakui kata-kata Adele. Memang benar aku tidak bisa bepergian dengan bebas dari dunia kita ke dunia ini saat ini, jawab William, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku sudah datang ke sini 2 kali. Ini berarti ada cara bagiku untuk datang ke sini, tetapi aku masih belum menemukan caranya. Adele dengan enggan menganggukkan kepalanya karena William memang ada benarnya. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkan putriku terus berharap sampai rambutnya memutih, balas Adele. Katakan saja kalian berdua menikah lalu tiba-tiba menghilang untuk kembali ke duniamu. Kita tidak tahu berapa tahun lagi kalian akan menemukan jalan kembali ke sini, atau apakah akan ada cara bagi kalian untuk kembali ke sini. Kalau begitu, bukankah itu berarti putriku akan menjadi janda? Sebagai seorang ibu, aku tidak ingin melihat ini terjadi. Ini akan sangat memilukan, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk kita. Jadi, kecuali kalian dapat menemukan cara yang pasti untuk datang dan pergi di antara dua dunia, aku tidak bisa merestui kalian berdua. William mendesah dalam hati. Cara untuk bepergian dari Hestia ke bumi adalah sesuatu yang belum ia temukan sampai saat ini. Sejujurnya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia tangani saat ini.
Prioritasnya adalah untuk mematahkan kutukan dari tubuh ST, Ashe, dan Isaac, jadi perhatiannya telah terfokus pada misinya. Jika bukan karena fakta bahwa job upgrade-nya di Hall of Thunder telah memungkinkannya untuk kembali ke bumi, ia tidak akan bertemu Bele, atau orang tuanya, pada saat ini. Pada saat inilah pintu perpustakaan dibuka dengan paksa. Bele memasuki ruangan sambil memegang kunci di tangannya. Ia sering mengunjungi perpustakaan untuk membaca, jadi ia diberi kunci duplikat oleh orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dilupakan Raymond dan Adele, jadi mereka tidak menyangka bahwa putri mereka akan tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertemuan mereka dengan William. Si cantik berambut hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya duduk di pangkuan William. Tangan half-elf itu melingkari pinggangnya untuk menopangnya, menahannya di tempat. Keheningan canggung menyelimuti perpustakaan. Kemunculan Bele yang tiba-tiba telah mengganggu alur pembicaraan, dan bahkan Adele, yang ahli dalam keterampilan sosialnya, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Tiba-tiba, Raymond berdeham yang menarik perhatian semua orang. "Katakan padaku, William," kata Raymond dengan nada tenang dan datar. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" William mengangguk. "Apakah 3 tahun yang lalu?" Sekali lagi, William menganggukkan kepalanya. Tatapannya tidak pernah goyah saat dia menatap ayah Bele yang matanya tidak pernah meninggalkan wajahnya. "Tidak bisa dipercaya," Raymond mendesah. Adele, yang tidak mengerti apa yang dimaksud suaminya, dengan ringan menepuk lengannya saat dia menatapnya dengan pandangan bertanya. "Kurasa takdir sedang mempermainkan kita." Raymond mendesah untuk kedua kalinya sebelum melirik istrinya. "Apakah kamu ingat nama anak laki-laki yang telah mendonorkan jantungnya untuk Bele?" "Tentu saja," jawab Adele. Tiba-tiba tubuhnya menegang saat matanya terbelalak kaget. Dia menatap suaminya dengan tidak percaya, sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke anak laki-laki yang saat ini sedang memeluk putrinya. Melihat tatapannya, William mengangguk. "Tebakanmu benar, Ibu," kata William. "Namaku William, anak laki-laki yang meninggal agar orang lain bisa hidup." Bab 908 mana yang lebih kamu cintai? "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Adele tak percaya. "Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana?" Raymond menatap William dan Bele dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Bele, apakah kalian sudah tahu tentang ini?" Raymond bertanya. Si cantik berambut hitam itu berbalik untuk menatap ayahnya dan menganggukkan kepalanya. "Ya," jawab Bele. "Kami pertama kali bertemu di pedesaan setahun yang lalu. Aku tidak langsung mengenalinya. Bagaimana mungkin? Penampilannya dulu benar-benar berbeda dengan penampilannya sekarang. Namun, karena kejadian yang tak terduga, aku dapat mengetahui identitasnya dan sisanya adalah sejarah." Raymond sekarang mengerti mengapa putrinya tiba-tiba keluar dari depresinya dan menjadi bersemangat setelah menghabiskan waktu di pedesaan. Itu karena dia telah bertemu dengan lelaki yang telah memberikan hatinya padanya, dan rasa bersalah yang selama ini dipendamnya lenyap sepenuhnya. Sementara orang tua Bele mencerna informasi yang dibagikan putri mereka kepada mereka, William dengan lembut menyenggol Bele agar Bele melihatnya. "Yang mana yang lebih kau cintai?" tanya William dengan rasa ingin tahu. Si cantik berambut hitam tersenyum nakal sebelum menjawab pertanyaan William. "Yang lama," jawab Bele sambil tersenyum, sebelum berbisik di telinga William. "Yang baru itu tukang selingkuh, jadi itu poin minus bagiku." William tersenyum setelah mendengar jawaban Bele. Meskipun dirinya di masa lalu tidak setampan dirinya saat ini, dia juga tidak terlihat terlalu lusuh. Mengenai bagian dirinya sebagai tukang selingkuh, ini sama sekali tidak berdasar. Dia bukanlah orang yang secara aktif mendekati gadis-gadis di kiri dan kanan. Keadaannya saat ini hanya sedikit rumit, terutama dengan budaya Hestia, serta ingatannya tentang Asgard. Dia tidak memilih kehidupan harem yang memilihnya. Ya. Penulis tidak ada hubungannya dengan mengapa semuanya berakhir seperti ini. "Saya tidak bersalah, Yang Mulia." "Jadi, Anda anak laki-laki itu," kata Adele dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Aku tahu ini agak terlambat, tetapi aku ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kau lakukan saat itu. Keluarga kami berhutang budi padamu dan pengorbananmu." William mengangguk. Ini sudah berlalu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Baginya, yang penting Bele menjalani hidup bahagia dan sehat. Beberapa tahun yang lalu, dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Itu adalah waktu yang sangat penting bagi perusahaan mereka,
jadi dia meninggalkan Belle dalam perawatan suaminya dan fokus pada bisnis keluarga mereka. Adele tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang yang telah memberi putrinya kesempatan kedua untuk hidup. Melihat bahwa orang yang seharusnya sudah mati berada tepat di depannya, dia tidak bisa tidak mengalami perubahan perspektif yang tiba-tiba ketika menyangkut masalah kehidupan setelah kematian. Belle, tahukah kamu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bepergian antara dunianya dan dunia kita? Tanya Raymond. Kali ini, dia yang berinisiatif untuk mengajukan pertanyaan, bukan istrinya. Di sisi lain, Adele lebih dari senang untuk membiarkan suaminya yang berbicara. Meskipun dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya, dia masih merasa malu tentang bagaimana dia menolak upaya William untuk memperdalam hubungannya dengan putrinya. Ya, jawab Belle, meskipun begitu, aku tidak akan berubah pikiran. Aku akan menunggunya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Raymond menatap William karena dia tahu bahwa begitu putrinya telah membuat keputusan, akan sangat sulit untuk mengubah pikirannya. William, aku tidak lagi memiliki masalah dengan kamu menjadi tunangan Belle, kata Raymond. Namun, sebagai seorang ayah, aku harus mengambil sikap ketika menyangkut variabel-variabel seputar hubungan kalian. Aku tahu putriku tidak akan mengalah apapun yang aku katakan, jadi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Raymond berhenti sejenak sebelum melanjutkan apa yang ingin dia katakan. 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun, kau harus menemukan cara untuk menjembatani jurang antara duniamu dan dunia ini, kata Raymond. Jika setelah 5 tahun dan kau masih belum menemukan cara untuk bepergian antar dunia, tolong, bebaskan putriku dari cengkeramanmu. Dia tidak pantas kesepian selama sisa hidupnya. William dan Belle saling menatap. Keduanya memahami ketidakpastian yang akan mereka hadapi di masa depan. Tanpa cara pasti untuk bersama, hubungan mereka akan menjalani ujian waktu. Belle, apa yang kak? William tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena sebuah tangan halus menekan bibirnya. 5 tahun, kata Belle. Dalam waktu 5 tahun, temukan cara agar kita berdua bisa bersama. Jika kau tidak dapat menemukan cara, aku akan datang dan menemukanmu sendiri dan mencekikmu pada kesempatan pertama yang kudapat. Apakah aku menjelaskannya dengan jelas? Ya, jawab William dengan senyum tak berdaya. Aku akan melakukan yang terbaik. Jadi, tunggu aku. Belle mengangguk. Pastikan kau tidak memalsukan. Kali ini, tangan Williamlah yang menekan bibir Belle untuk menghentikannya melanjutkan kata-katanya. Kata lupa telah menjadi tabu dalam kamus William. Belle juga menyadari hal ini, jadi dia tidak melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Sebaliknya, dia mencium kening William dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Raymond dan Adele mendesah serempak. Mereka butuh waktu untuk mencerna semua yang telah mereka pelajari dari pembicaraan mereka dengan William, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan perpustakaan dan kembali ke kamar mereka sendiri untuk berdiskusi secara pribadi. Di sisi lain, William dan Belle pergi ke kamar half-elf untuk menghabiskan waktu bersama. Tepat saat kedua sejoli itu hendak terlibat dalam ciuman penuh gairah, telepon Belle tiba-tiba berdering. William mengangkat tubuhnya cukup tinggi untuk bergerak di belakang Belle untuk memeluknya, sementara Belle menerima panggilan video dari sahabatnya Paula, yang telah menderita karena serangan pertanyaan dari teman-teman dan kenalannya. Akhirnya aku berhasil menghubungimu, kata-kata Paula terhenti di tenggorokannya ketika dia melihat bahwa sahabatnya, Belle, tidak sendirian. Tepat di belakang si cantik berambut hitam itu adalah William yang sedang melihat ke kamera sambil tersenyum. Sama seperti kedua sejoli itu, Paula tidak sendirian. Hannah berada tepat di sampingnya dan menatap gambar Belle dan William yang ditampilkan dalam panggilan video. Apakah kalian berdua tahu kekacauan seperti apa yang harus dihadapi universitas setelah kalian berdua pergi? Paula bertanya dengan nada kesal. Tidak tahu, tidak peduli, jawab William. Jika ada yang datang kepadaku untuk mencari masalah, aku akan memastikan bahwa mereka akan mendapat masalah seumur hidup. Dasar idiot berambut merah. Anggota geng yang kau pukuli tadi adalah bagian dari organisasi besar. Paula berkata dengan nada cemas. Mereka adalah penguasa dunia bawah yang menjalankan kota ini. Sekarang setelah kau melukai anggota mereka, mereka tidak akan berhenti sampai mereka berurusan denganmu. Yang kutakutkan adalah mereka tidak akan berhenti hanya padamu. Mereka mungkin juga menargetkan keluarga Belle. Ini masalah serius. Bagaimana kau berencana untuk menangani ini? Jika sesuatu terjadi pada Belle, aku bersumpah bahwa
Aku akan melawanmu sampai mati jika harus. William mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata Paula. Apakah kau tahu nama organisasi mereka? William bertanya. Paula mengangguk. Nama organisasi mereka disebut Gerbang Hitam. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa para petinggi mereka sekarang sedang mengadakan pertemuan tentang bagaimana menghadapimu saat ini. Gerbang Hitam. Baiklah. Terima kasih atas informasinya, kata William sebelum mencium dahi Belle ketika dia berbalik untuk menatapnya. Aku akan keluar sebentar. Apakah kau akan sampai di sini sebelum pukul 10? Aku akan sampai. Jadi, pastikan untuk mengenakan gaun tidur yang kita beli sebelumnya. Aku ingin. Belle tersipu sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Meskipun mereka tidak dapat melakukan hal yang tidak pantas, itu tidak berarti bahwa mereka tidak diizinkan untuk membumbui hubungan mereka. Bukan hanya Belle yang tersipu setelah mendengar kata-kata William. Bahkan Paula dan Hannah merasakan pipi mereka terbakar karena hal-hal yang bermain di dalam kepala mereka. Si cantik berambut hitam itu merasa menyesal bahwa momen intimnya dengan William berakhir sebelum waktunya karena berita yang dibagikan sahabatnya kepada mereka. Saat William meninggalkan ruangan, senyum di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ekspresi yang haus darah. Optimus, temukan semua anggota Blackgate dan afiliasinya di kota ini, perintah William. Pastikan untuk tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Kurang dari mengerti, lebih besar dari. Malam itu, di bawah kegelapan, para penguasa dunia bawah yang dulunya kuat telah disapu bersih dari muka kota. Ketika pagi tiba, cerita tentang pemberantasan organisasi yang dikenal sebagai Blackgate telah menyebar di antara organisasi dan geng lain di dunia bawah. Menurut rumor, seorang remaja berambut merah terlihat di beberapa tempat di mana pembantaian sepihak terjadi. Setelah melakukan penyelidikan ekstensif, mereka dapat mengungkap insiden yang memicu anggota Blackgate untuk pergi ke universitas tempat Belle belajar. Mereka juga melihat rekaman video William yang sendirian memukuli para gangster Blackgate, yang membuat para pemimpin geng dan organisasi lain bergidik. Karena itu, mereka mengeluarkan dekrit bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menyentuh remaja berambut merah, si cantik berambut hitam, dan keluarganya. Mereka takut kalau sampai mereka menusuk sarang tawon itu, maka musibah seperti yang menimpa Gerbang Hitam akan menimpa mereka juga. Bab 909. Apakah Anda mungkin tersesat, Nona? Seminggu telah berlalu sejak William, Adele, dan Raymond berdiskusi di perpustakaan. Orang tua Belle telah menyatakan pendirian mereka, bahwa William harus menemukan cara untuk menyeberangi dunia dalam waktu 5 tahun sebelum mereka memberinya restu. Half-Elf menerima kesepakatan ini karena ia mengerti bahwa Raymond dan Adele melakukan ini hanya karena mereka peduli pada putri mereka. Belle telah menyuarakan pendapatnya tentang masalah ini juga, jadi pembicaraan berakhir di sana. Hari ini juga merupakan hari di mana para siswa kelas manajemen bisnis akan pergi ke K-City untuk karya wisata selama 4 hari. Karena si cantik berambut hitam adalah ketua kelas mereka, ia harus berada di bus yang sama dengan teman-teman sekelasnya. Jika memungkinkan, ia ingin bersama William, sehingga mereka berdua dapat pergi ke kota bersama-sama, tetapi ia terikat karena tanggung jawabnya. Aku akan menemuimu di K-City nanti, kata William sambil tersenyum. Aku sudah memesan kamar di hotel tempat kelasmu akan menginap. Kita bertemu di sana saja. Oke, Belle mengangguk. Bagaimana rencanamu untuk sampai ke K-City? Jangan bilang kau berencana bersepeda sampai ke sana. William terkekeh. Tentu saja tidak. Aku akan naik moda transportasi lain. Sebenarnya, Half-Elf memang berencana bersepeda sampai ke K-City. Namun, setelah melihat tatapan tajam Belle, dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan memikirkan alternatif untuk mencapai tujuannya. Sudah waktunya berangkat, Belle, teriak Paula dari pintu bus. Hentikan pedeamu dan naik bus sekarang. Para mahasiswa universitas itu melihat William dan Belle dari jendela bus yang disewa sekolah untuk perjalanan ini. Setelah insiden di gerbang universitas, remaja berambut merah itu menjadi selebritas kecil, dan semua mahasiswa ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari bibir Paula dan Hannah karena keduanya juga tidak mengetahui latar belakang William. Pada akhirnya, mereka hanya mengarang cerita latar belakang mereka sendiri untuk William, di mana William adalah seorang pelajar bela diri, yang turun dari gunung untuk mencari Belle, dan melamarnya. Sampai jumpa, kata William sambil melambaikan tangan kepada si cantik berambut hitam yang diseret oleh kedua sahabatnya.
Belle menatap William dengan tatapan minta maaf sebelum menaiki bus untuk memeriksa apakah semua orang di kelasnya hadir untuk karya wisata. Sementara itu, Half-Elf itu sibuk merumuskan rencana dengan Optimus tentang cara mencapai tujuan mereka. Rencana awal William adalah mengikuti di belakang bus tempat Belle berada untuk memastikan tidak ada hal yang tidak biasa akan terjadi padanya. Karena itu tidak mungkin lagi, remaja berambut merah itu memutuskan untuk menggunakan Soleil untuk langsung berteleportasi di K-City. Setelah merumuskan rencana di kepalanya, William meninggalkan universitas untuk mencari tempat tanpa orang. Di sana, dia memanggil Soleil dan menggunakan Quick Shot War Arts-nya untuk mengubahnya menjadi Railgun, dengan menggunakan panduan navigasi sistem. Half-Elf itu telah memasang pelacak pada Belle yang memungkinkan Optimus memantaunya sepanjang waktu. Dengan langkah-langkah yang diambil ini, dia akan dapat langsung pergi ke lokasi Belle menggunakan skill Lightning Strider-nya jika sesuatu yang mengancam jiwa terjadi. Beberapa jam kemudian, kelas manajemen tiba di tujuan mereka. Perjalanan berjalan lancar, yang membuat William bernapas lega. Universitas telah membuat reservasi untuk Grand Pavilion Hotel, yang juga merupakan hotel terbaik di K-City. Begitu para siswa dipandu dengan benar ke kamar masing-masing, Belle naik lift sendiri ke kamar 369. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, pintu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan William yang sedang menatapnya sambil tersenyum. "Apakah Anda mungkin tersesat, Nyonya?" tanya William dengan senyum nakal. "Jika Anda mencari teman yang baik, maka Anda datang ke tempat yang tepat. Saya akan menjadi tuan rumah Anda dan memastikan bahwa Anda akan mendapatkan pengalaman menginap yang menyenangkan di akomodasi saya." William bahkan tidak menunggu Belle untuk menjawabnya saat dia dengan lembut menariknya ke dalam kamar sebelum menutup pintu, dan menguncinya dengan benar. "Modal transportasi apa yang Anda gunakan untuk sampai ke sini?" Belle bertanya. Dia cukup penasaran tentang bagaimana William mencapai K-City sebelum dia. "Saya terbang," jawab William sambil menuntun Belle untuk duduk di sofa. "Jadi, Nona Presiden, apa rencana perjalanan Anda untuk hari ini?" Belle tersenyum saat dia meringkuk dalam pelukan pelindung kekasihnya. "Kami tidak punya rencana untuk hari ini," jawab Belle. "Semua orang disuruh untuk hanya memeriksa fasilitas hotel, dan tidak meninggalkan tempatnya. Besok, kita akan menghabiskan sepanjang hari di taman hiburan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku pergi ke sana. Kali ini, aku ingin menantang diriku sendiri dan menaiki roller coaster. Kebetulan sekali, aku juga berencana pergi ke taman hiburan besok," kata William sambil tersenyum, "dan, sejujurnya, aku juga belum pernah naik roller coaster. Aku akan merasa terhormat untuk menerima tantangan ini bersamamu, Nyonya." "Memem," Belle bersenandung sambil memejamkan mata. Ketika dia masih muda, dia berharap bisa pergi ke taman hiburan dengan seseorang yang spesial. Sekarang William ada di sini, keinginannya akan segera terkabul. William tengah menikmati momen intimnya dengan Belle, tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Seolah-olah dia pernah berada di K-City sebelumnya, yang menurutnya aneh karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini dalam kedua masa hidupnya. "Apakah aku hanya terlalu banyak berpikir?" pikir William sambil menusuk hidung Belle dengan jarinya. "Kurasa aku akan tahu besok saat aku menemani Belle ke taman hiburan. Tidak perlu terburu-buru." Pada akhirnya, Half-Elf memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini dan fokus menggoda si cantik berambut hitam di lengannya, yang berakhir dengan ciuman penuh gairah. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah Belle. Half-Elf tidak akan membiarkan siapapun, atau apapun, menghalangi waktu berharga mereka bersama, yang lamanya masih belum diketahui olehnya. Bab 910. Berhentilah berbicara omong kosong, dasar perawan. William menatap pintu masuk taman hiburan dengan ekspresi serius di wajahnya. "Will, apakah ada yang salah?" Belle bertanya dengan nada khawatir. "Apakah kamu mungkin sedang tidak enak badan?" William tersadar dari lamunannya saat dia meremas tangan Belle dengan lembut untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Dia sudah merasa bahwa kota itu tidak asing baginya, tetapi setelah pergi ke taman hiburan, kabut yang menutupi pikirannya akhirnya menghilang. Half-Elf itu tidak tahu harus berpikir apa tentang penemuan ini, karena masih terasa tidak nyata. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia tersenyum pada Belle saat dia memberinya alasan untuk meredakan kekhawatirannya. "Ini pertama kalinya aku datang ke taman hiburan," jawab William. "Aku hanya diliputi emosi. Kamu ini orang desa,
Paula berkomentar dari samping. Kamu tidak pernah pergi ke taman hiburan sepanjang hidupmu. William hanya bisa tersenyum pahit mendengar pertanyaan Paula. Dia pasti berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak pernah ke taman bermain. Masalahnya, taman bermain yang dikunjunginya sudah hancur dan wahananya sudah tidak berfungsi lagi. Paula mengernyit ketika William tidak menjawab pertanyaannya. Dia dan Hana telah memutuskan untuk mengikuti Belle ke dalam taman bermain. Meskipun mereka tidak berencana untuk menghalangi kencan kedua sejoli itu, mereka juga tidak berniat meninggalkan mereka berdua. Setelah penampilan William di gerbang universitas, Paula telah menandainya sebagai orang berbahaya yang mungkin akan memanfaatkan kepolosan sahabatnya. Hana juga berpendapat sama, jadi mereka memutuskan untuk ikut dengan keduanya dan tidak membiarkan mereka lepas dari pandangan mereka. "Ayo pergi," kata Belle sambil menarik tangan William dengan lembut. Mereka berempat menunjukkan tiket mereka dan diizinkan masuk melalui gerbang. William tidak ingin merusak suasana, jadi dia menyingkirkan semua kekhawatirannya untuk sementara waktu. Ia tidak berbohong saat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi taman bermain untuk bersenang-senang. Panti asuhan tidak memiliki dana untuk mengajak anak-anak bermain di tempat ini. Pada saat itulah Half-Elf memutuskan bahwa saat ia kembali ke panti asuhan Smiles, ia akan mengajak semua anak bermain di taman bermain. "Mungkin aku harus menyewa seluruh taman bermain untuk sehari," pikir William sambil berjalan berdampingan dengan Belle, sambil melihat berbagai wahana di pamfletnya. Paling-paling hanya menghabiskan sekitar 10 juta. Belle tidak tahu apa yang dipikirkan kekasihnya, tetapi melihat betapa seriusnya ekspresinya, ia hanya berpikir bahwa William sedang memutuskan wahana mana yang akan mereka naiki terlebih dahulu. "Kamu mau naik yang mana dulu?" tanya Belle setelah rombongan mereka berhenti di depan papan reklame yang memperlihatkan berbagai wahana di taman hiburan itu. "Bumper car," jawab William. "Aku selalu ingin menaikinya saat masih kecil, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk melakukannya." Hana menatap William dengan tatapan lembut karena William mengingatkannya pada adik laki-lakinya yang juga mengajaknya naik bumper car saat pertama kali mengajaknya ke taman hiburan. Di sisi lain, Paula tidak menyangka William memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu. Dia mengira remaja berambut merah itu akan memilih wahana yang menantang seperti roller coaster atau atraksi khas taman hiburan itu, Trip to Hell. William menyadari tatapan Paula, jadi dia meliriknya sambil tersenyum. "Apa ada yang salah dengan wajahku?" tanya William. "Ya," jawab Paula, "resletingmu terbuka." Senyum di wajah William menegang sebelum dia menunduk melihat celananya. Seperti yang dikatakan Paula, resletingnya memang terbuka, yang membuat Half-Elf itu merasa malu. Belle dan Hana terkikik melihat reaksi William yang menggemaskan. Paula ikut tertawa bersama sahabat-sahabatnya. Hal ini membuat suasana di antara keempat orang itu menjadi lebih bersahabat, yang membuat Belle cukup senang. Ia telah mengenal kedua sahabatnya sepanjang hidupnya, jadi ia sadar bahwa mereka masih belum sepenuhnya menerima William sebagai tunangannya. Namun, melihat reaksi mereka, ia tahu bahwa mereka ingin tahu lebih banyak tentang William, dan mendukungnya dalam hubungan mereka. Beberapa menit kemudian, William mengendarai mobilnya seperti anak kecil yang riang dengan senyum lebar di wajahnya. Belle duduk di sampingnya dan menikmati perjalanan bersamanya. Paula dan Hana juga duduk bersama. Orang yang mengendarai mobil mereka adalah Paula dan kilatan nakal terlihat di matanya. Tanpa peringatan apapun, mobil mereka menabrak mobil William dan Belle, yang membuat Half-Elf itu menatap gadis cantik itu dengan tatapan menantang. Paula menyeringai seolah memberitahu William untuk lakukan saja. Setengah menit kemudian, kedua mobil itu mulai saling bertabrakan. Seperti sedang berduel, Belle dan Hana hanya bisa menggelengkan kepala melihat kedua bocah yang saling menyerang mobil masing-masing seakan-akan nyawa mereka sedang dipertaruhkan. Beberapa menit kemudian, pertarungan mereka berakhir dengan kedua belah pihak tidak mau mengaku kalah. "Dasar bocah," ejek Paula. Aku kan sudah dewasa, tidak seperti dirimu yang masih belum punya pacar," sahut William sambil menyeringai. Komentarnya itu membuat Paula dan Hana menatap Belle dengan tidak percaya. Tentu saja, Belle menggelengkan kepala sambil memberitahu kedua sahabatnya bahwa nasi itu masih mentah. Kedua gadis itu menghela napas lega saat Paula melotot ke arah William karena telah berbohong kepada mereka. "Berhentilah bicara omong kosong, dasar perawan," seru Paula. "Lain kali kau berbohong, pastikan kau membuat cerita yang lebih bagus."
Si half-elf memutar matanya ke arah wanita cantik yang mengira bahwa dia berbohong. Kalau saja Paula tahu berapa banyak istri dan kekasih yang dimiliki William, wajahnya pasti akan memerah seperti tomat karena malu. Pada akhirnya, William tidak mengoreksinya, yang membuat Paula berpikir bahwa dia telah memenangkan pertengkaran itu. "Kemana kau ingin naik selanjutnya?" tanya William kepada Belle yang terus tersenyum sepanjang waktu. "Roller coaster," jawab Belle. "Ayo pergi." Kali ini, Paula dan Hana merasa ingin mundur. Mereka belum pernah naik roller coaster sebelumnya, jadi sebagian dari diri mereka ragu untuk mengikuti William dan Belle pada perjalanan berikutnya. Namun, sebelum keduanya sempat menyuarakan pikiran mereka, William menatap mereka dengan tatapan menggoda, yang membuat kedua gadis itu menahan kata-kata yang akan mereka ucapkan selanjutnya. "Tidak apa-apa jika kalian berdua takut," kata William dengan nada menggoda. "Kalian tidak perlu memaksakan diri." Salah satu hal yang dibenci Paula adalah kekalahan. Ia merasa jika ia benar-benar tidak ikut naik roller coaster bersama mereka, remaja berambut merah itu akan terus menggodanya sepanjang hari. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima begitu saja, jadi ia menerima tantangan William. "Siapa yang takut pada siapa?" jawab Paula. "Jangan menangis padaku nanti saat kau mabuk perjalanan. Benar, kan, Hana?" Hana yang sebenarnya tidak ingin naik roller coaster, ingin mundur, tetapi melihat tatapan memohon dari sahabatnya membuatnya menganggukkan kepala dengan enggan. Beberapa menit kemudian, kedua wanita cantik itu menyesali keputusan mereka. Keduanya merasa mual, tetapi menolak untuk menyerah. Namun, ketika William mengatakan bahwa wahana berikutnya akan menjadi atraksi utama taman hiburan, The Trip to Hell, kedua gadis itu mengucapkan selamat tinggal sambil pergi ke kamar mandi untuk permisi. William menyeringai saat ia melihat sahabat Belle melarikan diri. "Sekarang, hanya kita berdua." William menyeringai. "Apakah kau ingin mengunjungi rumah hantu bersamaku, Nyonya?" "Tentu." Belle tersenyum sambil menggenggam tangan William erat-erat. Dia ingin menghabiskan hari itu sendirian dengannya, tetapi tidak ingin mengusir sahabat-sahabatnya. Sekarang setelah keduanya pergi atas kemauan mereka sendiri, si cantik berambut hitam itu tersenyum karena ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan. Waktunya bersama William sangat berharga, jadi dia tidak ingin melewatkan sedetik pun. Dia telah belajar dari kesalahannya setahun yang lalu, dan menyesalinya sejak saat itu. Sekarang setelah kesempatan kedua diberikan kepadanya, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginannya sejak lama. Keinginan untuk pergi ke taman hiburan bersama orang yang dicintainya, dan menghabiskan hari yang menyenangkan bersama.